Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali. Kita sekarang lihat contoh kasus for untuk menampilkan bilangan prima. Mengecek apakah bilangan prima atau bukan. Seperti Anda ketahui, tentunya Anda sudah pernah belajar apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima itu kita mulai dari angka 2 ya. Berikutnya berapa? Angka 3, berikutnya angka 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengetahui bahwa itu bilangan prima atau bukan? Ya. Nah, di sini menggunakan konsep yang tadi seperti tadi barusan saya sampaikan, bahwa dia mengecek apakah bilangan tersebut hanya habis dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Nah, kalau dia ternyata juga habis dibagi oleh bilangan tidak hanya satu dan bukan bilangan itu sendiri, maka dia adalah bukan bilangan prima. Nah, tentunya jadi pertanyaan bagaimana cara untuk mendeteksinya, ya. Nah, cara mendeteksinya adalah di sini kita menggunakan perintah if. Perintah if. Ya. Nah, jika ya, jadi kalau dia habis, ya. Nah, di sini Anda lihat ya, di sini menggunakan suatu nilai persen, ya, satu nilai persen. Ya, nilai persen di sini artinya adalah modulus. Nah, suatu bilangan dibagi, ya, dimoduluskan, bukan dibagi saya, satu bilangan dimoduluskan dengan i. Nah, jika dia hasilnya 0, artinya dia habis dibagi. Nah, jika ini benar, ya, jika ini benar adalah berarti nilai, ya, mulainya dari berapa dibaginya. Nah, di sini nanti untuk proses i-nya ini, nah, num ini artinya adalah bilangan yang dicuci, apakah dia bilangan prima atau bukan. Sedangkan i ini adalah bilangan pengujinya, ya, bilangan pengujinya. Ya, jadi ini diuji, ini pengujinya. Nah, pengujinya ini mulai dari berapa? Nah, di sini kita lihat, kita sih gunakan for. For di sini adalah dimulai dari angka 2, ya, angka 2. Ya, jadi kita katakan tadi bilangan prima dimulai angka 2, ya, sampai dibagi, ya, di mana nilai i itu nanti akan dinaikkan dengan i plus plus, artinya di increment jadi 2, 3, 4. Nah, sampai berapa? Sampai nilai yang kita uji, nilai num ini artinya nilai yang kita, bilangannya yang kita uji apakah dia prima atau bukan, dibagi 2. Ya, jadi Anda lihat di sini, ya, cukup kita dengan menguji, ya, apakah dia bilang prima atau bukan adalah dengan nilai yang kita masukkan, kita bagi mulai dari 2 sampai bilangan yang kita uji dibagi 2. Misalnya kita menguji angka 6. Nah, misalnya kita masukkan di sini angka 6. Angka 6 kita masukkan, enter any number, kita masukkan nilai angka 6 di sini. Nah, di sini angka 2 sampai 6 dibagi 2. Berarti 6 bagi 2 adalah nilainya 3, ya. Nah, berarti nilainya sampai 3, berarti di sini adalah 2 sampai 3. Nah, jadi cukup misalnya nilai 6, kita tinggal cukup uji 6 dibagi 2 dan 6 dibagi 3. Nah, kita lihat misalnya kita ini masukkan nilai ini angka 6, ya, angka 6. Ya, nah, angka 6 masuk dia ke variabel num di sini. Nah, kemudian di sini 6 dibagi 2 berarti 3. Nah, berarti di sini dimulai 6, ya, 6 modulus dengan i atau modulus dengan 2. Nah, tentunya 6 dibagi 2 adalah dia ada sisa tidak, ada tidak. Ya, berarti dia tidak ada sisa, ya. Berarti habis dibagi, ya. Nah, berarti dia nilai 0. Nah, karena dia diberi 0 modulusnya, jadi 6 dibagi 2, maka langsung berarti dia bukan bilangan prima, ya. Nah, sehingga kalau artinya ini jadi bernilai true. Karena ini bernilai true, maka
di sini ada satu variabel yang untuk mengecek apakah dia itu prima atau bukan. Jadi di sini kita menggunakan satu variabel untuk mengetahui apakah bilangan itu prima atau bukan, ya. Nah, jadi namanya adalah flag. Jadi flagnya di set sama dengan 1. Jadi flag ditugaskan menyimpan angka 1. Nah, flag ini kondisi awalnya adalah kita diasumsikan bahwa bilangan yang masuk adalah dia bilangan prima. Nah, selama dia flagnya sama dengan 0, maka dia artinya adalah masih bilangan prima. Tapi begitu dia berubah bukan 0, yaitu berubah jadi 1, maka dia adalah bukan bilangan prima. Ya, sehingga begitu seperti tadi, misalnya ini kita masukkan nilai 6, ya, 6, maka di sini nilai 2, maka 6 modulus dengan 2 yaitu adalah modulusnya adalah 0. Artinya karena 6 bagi 2 kan habis nilainya, ya. Habis bagi bisa nilainya 3, sisanya 0. Modulus kan sisa, ya, sisa bagi hasil. Maka flagnya berubah jadi 1. Maka looping ini tidak perlu dilanjutkan. Walaupun tadi di sini kan 6 bagi 2. Ya, berarti sampai 3. Tapi dari nilai bagi 2 saja nilainya sudah menunjukkan dia bukan bilangan prima. Ya, tadi kan kita ingat bahwa prima hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Ya. Nah, sehingga di sini langsung ada perintah break. Artinya adalah break ini akan memotong dari looping ini, tidak perlu menyelesaikan looping ini. Ya, sehingga karena flagnya sama 1, maka di sini di luar looping ini kita lihat jika flagnya sama dengan 1, maka nilai 6 adalah composite number atau artinya bukan bilangan prima. Nah, sekarang kita coba dengan kasus yang angka yang berbeda, ya. Misalnya di sini supaya lebih jelas saya tambahkan pakai ini, pakai pena. Oke. Saya masukkan di sini misalnya angka berapa? Misalnya kita masukkan angka 7. Ya, kita masukkan angka 7. Nah, berarti di sini nilainya akan terrepresentasikan angka 7. Maka di sini adalah 7 dibagi dengan 2. Maka nilainya adalah sama dengan 7 dibagi 2 berapa? Nah, di sini karena ini bilangan integer, maka dia akan dibulatkan yaitu menjadi nilainya 3. Oh, maaf ya. Nilainya bukan 3, nilainya adalah dibulatkan ke atas. Nah, dia dibulatkan, maka nilainya adalah dia menjadi 4. Oke, nah berarti loopingnya 2 sampai 4. Oke, nah di sini angka 7 modulus dengan 2. Nah, 7 dibagi 2 kan tidak habis dibagi, ya. Berarti dia tidak 0, berarti ini akan bernilai false. Maka dia akan kembali ke sini, ya. Artinya dia tidak masuk ke sini, tidak masuk ke area ini. Dia kembali ke sini. Berikutnya berarti 7 dibagi 3. Nah, 7 dibagi 3 adalah juga tidak sama dengan 0 karena dia punya sisa, ya. Kemudian yang terakhir adalah 7 dibagi 4. Nah, 7 dibagi 4 adalah 7 dibagi 4 juga dia nilainya tidak sama dengan 0, ya, sehingga nilai flagnya tetap nilai 0, jadi tidak berubah jadi 1. Nah, karena sudah selesai, ya, ini kan sampai 4, ya. Ini sebenarnya kalau 4 berarti ini cuma sampai 3, ya. Ya, berarti ini tadi hanya 7 sampai 3. Dari 7 bagi 4. Oke. Nah, sehingga dia keluar dari looping ini. Nah, dia cek, oh ternyata flagnya adalah 0. Nah, berarti flagnya bukan yang di sini, maka dia lompat ke sini. Ya, lompat ke sini sehingga nilainya adalah 7 adalah prime number atau 7 adalah bilangan prima. Oke, ya, ini contoh penggunaan for untuk
menentukan dia apakah prima atau bukan. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya.